11 pinjol ini justru auto lunas tanpa sebar data. Ini yang mengejutkan banget. Pernah takutin hal-hal seperti ini. Jadi kalau ada DC pinjol manapun yang naginya kayak preman, lu bilang aja sama dia, mulai hari ini gak akan gue bayar. Gua bayar lu sama aja gue ngempanin lu sendiri. Kalau lu gagal bay, sama aja lu ngempanin preman online makan gitu loh. Ingat, kami berhak menghubungi semua kontak yang ada di aplikasi Samir. Selama tagihan Anda belum diselesaikan, ada yang kayak gini, galbaikan saja bos. Auto lunas bro, tanpa sebar data. Ternyata aman galbay di 11 pinjol ini bro. Pernah gak sih lu mendengar bahwa utang dari pinjol semi legal itu bisa auto lunas tanpa sebar data juga lagi? Di sini gua akan berikan, ternyata ada 11 pinjol semi legal ini punya trik, punya cara beda-beda. Masing-masing mereka memiliki trik dalam penagihannya. Yang pertama, mulai dari ancaman SMS kasar dan juga sampai kolektor datang ke rumah dengan cara yang arogan, datang DC-nya satu mobil, dan juga dalam video kali ini kita akan membongkar satu persatu dalam trik penagihan DC pinjaman online semi legal. Dan juga nanti akan gue bahas juga tentang pinjol semi legal ini bro, biar teman-teman paham, mengerti. Ya, oleh karena itu teman-teman, di sini tonton sampai selesai, jangan setengah-setengah, usahakan sampai selesai dan dengarkan, perhatikan. Dan teman-teman juga di sini yang belum subscribe, silakan saja langsung subscribe aja bro, like aja bro. Punya pertanyaan seputar galbay pinjol, silakan aja teman-teman ketikkan dalam komentar. Mungkin teman-teman punya pinjolnya mungkin sama nih dengan video kali ini. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tus Pinjol. Dalam video kali ini gue akan membahas ada 11 pinjol semi legal ya. Ini aman galbay dan juga ini utang auto lunas, dan juga gue akan beberkan informasi tentang DC lapangan di 11 pinjol ini bro. Nah, dalam 2 tahun terakhir bro, ribuan orang terlilit utang pinjol. Beberapa layanan semi legal menyajikan auto lunas jika korbannya mau merelakan data-data pribadi dia untuk disebar. Di sini kita bahas 11 contoh paling garang, mulai dari Adapundi sampai dengan Samir. Ini paling garang banget bro, yang sudah gua rekap di dalam grup WhatsApp VIP ya, dan dimana member-member gua merasakan hal yang memang menjadikan sekali. Apa jadinya kalau kamu galbay dipinjol lalu dihujani WA, telepon, ancaman dari kanan, dari kiri, dari atas sampai bawah, didatengin DC pula satu mobil. Tapi tunggu dulu bro, ternyata 11 pinjol ini justru auto lunas tanpa sebar data. Ini yang mengejutkan banget bro. Kamu harus tahu fakta yang mengejutkan yang akan gue tampilkan dalam video kali ini sebelum Anda terlambat untuk mengambil seluruh informasinya. Yang pertama adalah teman-teman bisa kalian perhatikan di dalam layar sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Ini hanya contoh dan gua akan tampilkan. Yang pertama, di sini dari pinjol Adapundi. Pinjol Adapundi, dia melakukan SMS kasar, tapi nggak sebar data. Teman-teman bisa perhatikan isi gambarnya seperti itu dalam penagihannya. Penagihan seperti apa biar Anda merespon dan bayar hutang, mau dibayar lewat aplikasi atau bagaimana, tolong tanggung jawabnya di Adapundi. Kalian bisa sendiri aja lihat, pantas gak nih seorang DC legal, ya katanya legal nih, tapi kayak gini petugasnya. Jangan coba permainkan Adapundi. Ingat, waduh ya, nanti kita bahas nih, seru nih. Data Anda lengkap, jangan salahkan kami sampai menyesal karena ulah Anda sendiri dibayarkan. Tapi kalau pinjol Adapundi sejauh ini untuk penyebaran data, gue belum dapatkan informasinya nih bro, lebih detail dan lebih faktanya bahwa pinjol Adapundi melakukan sebar data, penagihan di luar kontak emergensi. Ini gue belum dapatkan informasinya secara detail dan faktanya. Nah, kalau untuk pinjol Adapundi sejauh ini dia masih tergolong aman-aman aja karena DC juga belum ada untuk sampai saat ini. Cuman cara penagihannya aja ini kayak setan gitu loh. Ya, kayak setan gitu loh, kayak preman, kayak orang jalanan, ya brutal gitu loh. Dan juga teman-teman kalau galbay di pinjol Adapundi ini teman-teman cukup menguatkan mental ya, cukup menguatkan mental. Bagaimana caranya? Lu simak terus video-video gue edukasinya
biar teman-teman jadi punya mental baja gitulah. Dan selanjutnya teman-teman di sini untuk di urutan kedua dari GoPinjam ya. GoPinjam ini teman-teman bisa perhatikan kembali ya. GoPinjam. Nah, ini bohongin nasabah nih, bro. Masa lu mau dapetin duit dengan cara nipu sih ya? Ini jangan pernah kalian tanggapi hal-hal seperti ini dari pinjol GoPinjam. Nah, dan di mana GoPinjam ini dia ya menampilkan seolah-olah kolektornya itu satu mobil ya, padahal mah cuman ancaman kosong doang di WhatsApp, bro ya. Dan katanya dia akan datang satu mobil, tapi faktanya mereka itu datang semua DC, datang ke rumah nasabah cuman pakai motor butut, bro. Pakai motor butut, pakaian gak rapi, bau gitu loh ya. Bau apa? Bau matahari gitu loh. Boro-boro pakai mobil gitu lah. Rugi lah perusahaan pinjol lah. Jadi teman-teman, kalau ada DC menampilkan sebuah foto seolah-olah dalam mobil, itu bohongan ya. Mereka pakai motor butut gitu loh, dan bajunya bau keringat, bau ini matahari ya. Lu percaya aja yang kayak gini, jangan pernah kalian percayai. Dan ini hanya sebuah gertakan doang. Hanya sebuah gertakan doang. Fungsinya hanya untuk menjatuhkan mental kalian, menambah beban pikiran kalian lagi, menambah ya halusinasi yang kemana-mana. Itu fungsinya dia, bro, kayak gitu. Nah, bagaimana untuk GoPinjam ini, bang? Nah, kalau untuk GoPinjam ini kan legal masih ya. Ini kalau untuk GoPinjam dia sejauh ini ya, gue belum dapatkan informasinya. Ini keluar kondar atau sebar data. Ya, ini gue belum dapatkan informasinya secara fakta dari beberapa member gue yang ada dalam grup, belum mendapatkan faktanya. Dan juga kalau untuk GoPinjam ini catat ya, belum sampai keluar kondar. Kenapa nih? Nanti gue jelasin di akhir video. Kalau untuk GoPinjam, untuk DC lapangannya memang bisa dikategorikan memang sudah ada. Oke. Dan selanjutnya di yang berikutnya adalah di pinjol Ipoji. Nah, teman-teman, pinjol Ipoji gila ini DC-nya, bro. Kalian bisa lihat sendiri, bro. Ya, pantas banyak orang menggerakkan Galbay Nasional. Itu adalah solusi yang paling terbaik. Dan teman-teman bisa perhatikan kembali di gambar sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Selamat pagi Bapak Ibu bla 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 terkait tagihan Anda. Ya, bla bla bla, pokoknya panjang kayak lebar. Dan di sini yang gua gedeknya lagi adalah DC-nya ini yang menggunakan huruf kapital. Ya, menggunakan huruf kapital ini ya, ini namanya preman online. Jadi kalau ada desa yang kayak gini, ya catatan pentingnya, kalau lu dapatkan desa yang kayak gini, modelan kayak gini, lu jawab aja sekali, dua kali, atau seterusnya dengan cara konsisten. Jawabnya adalah mulai hari ini nggak akan gue bayar. Dia komen lagi, lu balas gitu aja, copy paste. Nggak akan gue bayar, nggak akan gue bayar. Caranya begitu aja, bro. Ya, ini preman online. Ya, aslinya mah mereka nangis di balik layar, bro. Jadi teman-teman jangan takut dengan kalimat-kalimat seperti ini, bro. Lawan, jangan takut. Ya, di sini makanya banyak orang galbay. Ya, ini faktornya. Ya, bukan masalah legal atau ilegalnya gitu loh. Tapi cara penagihannya lebih parah dari pinjol ilegal ini, bro. Padahal legal. Oke, yang selanjutnya adalah teman-teman, kalau untuk pinjol Ipoji ini memang sudah dikategorikan adalah ini sudah memiliki DC lapangan, dan dimana pernah gue share videonya untuk DC lapangan, untuk video dokumentasinya. Bisa aja lu klik linknya, video lanjutannya ada tuh dalam deskripsi. Atau teman-teman ya yang punya pinjol Ipoji, coba ketikkan dalam komentar apakah Anda diperlakukan yang lebih parah dari ini, apakah teman-teman pernah didatangi sama DC, dan bagaimana DC yang sudah datang ke Anda, yang sudah menagih ke Anda itu seperti apa sih. Coba teman-teman ketikkan dalam komentar aja, bro. Dan selanjutnya adalah di sini di pinjol Kredinesia. Ini Kredinesia pinjolnya ribet banget ya. Lu lihat satu persatu, sampai spam telepon, sampai spam chat gitu kan, ribet gitu loh ya. Dan utang gak seberapa, tapi nagihnya ini loh ya, kayak punya utang 1 miliar gitu loh. Ya menekan gitu loh ya, mengintimidasi dan lain sebagainya. Kalau kayak gini solusinya blokir aja nomornya. Anda kan kerja keganggu dengan pesan-pesan tidak manusiawi kayak gini. Blokir aja, setiap ada yang mengganggu, cat-cat kayak gini, telepon-telepon kayak gini, blokir aja. Blokir biar dia celeng DC-nya, bro. Jadi jangan takut. Inilah salah satu faktor
masyarakat Indonesia menggerakkan Galbay karena kejahatan pinjol ini benar-benar luar biasa, menghajar berbagai kelompok, golongan, dari suku, ras, agama, dari yang muda sampai yang tua, dihancurkan semua sama pinjol-pinjol ini, bro. Makanya Galbay adalah solusi yang terbaik. Orang yang membela pinjol itulah mereka penjahatnya, bro. Orang yang menjalankan Galbay itulah orang yang saat ini memerangi kejahatan pinjol. Jadi kalau ada orang yang membela pinjol, mereka lah adalah salah satunya kelompok-kelompok mafia penjahat dari pinjaman online tersebut, bro. Dan selanjutnya di sini yang berikutnya adalah dari pinjol lumbung dana. Ya, pinjol lumbung dana, kalian bisa perhatikan isi chatnya seperti ini. Ya, jangan sampai Anda memilih niat untuk menghindari dari tagihan. Ini udah dari atasnya aja kalimat udah nggak jelas banget ini. Ini ya, gak udah lah, nggak usah dibayar sekalian preman-preman kayak gini ya. Jadi kalau lu bayar sama aja lu ngempanin preman gitu loh. Kalau lu bayar, mereka makin banyak kelompok-kelompok preman online ini untuk menghancurkan generasi yang berikutnya, untuk menghancurkan masyarakat Indonesia lagi, untuk menghancurkan generasi yang akan datang lagi. Mereka akan memperluas jaringan mereka. Dari mana sumber dananya? Dari pembayaran kalian, bro. Makanya kerannya itu tutup. Kalau kerannya ditutup, udah DC-DC, ya udah mau kerja apa dia? Ya, makanya semakin banyak pemasukannya, mereka makin girang, makin bahagia, makin senang jadi penjahat-penjahat online. Dan selanjutnya adalah teman-teman di sini kalau untuk lumbung dana. Untuk lumbung dana sejauh ini belum dapatkan informasinya secara fakta. Ya, secara fakta bahwa lumbung dana ini ada DC lapangan atau keluar kondar atau sebar data. Nanti akan gue jawab tuh yang kedua poin itu di akhir video. Di sini gue bacakan dulu nama aplikasinya dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya teman-teman di sini ada yang namanya pinjam duit. Ini gue nggak seneng banget nih. Kayak gini nih, pinjam duit nih. Gayanya kayak preman, gayanya tengil gitu loh. Kalau udah kayak gini, udah kalau kayak gini lu telepon balik ke dia berkali-kali di WhatsApp, di SMS, di WhatsApp atau telepon WhatsApp, lu bilang aja sama dia, mulai hari ini nggak akan gue bayar. Lu telepon berkali-kali, bro, pasti bakalan diblokir, bro. Ya, dia mau sebar data ke, dia mau sampai ke medsos ke, lu telepon balik aja berkali-kali. Ayo dah kita main tantangan aja. Jadi kalau misalkan lu di WhatsApp kayak gini, ya di SMS kayak gini, lu spam telepon aja, spam telepon lu matiin, spam telepon lu matiin. Mereka risih, yang ada lu diblokir sama dia. Ya, kalau diangkat, dibales, lu bilang aja sama dia, mulai hari ini nggak akan gue bayar, mulai hari ini nggak akan gue bayar. Mereka itu kerja, bro, kerjanya dia tuh kayak sales, sistem kerjanya dia tuh kayak sales. Nggak dapat penjualan ditendang gitu loh, nggak dapat penjualan dimaki-maki gitu loh. DC kan begitu. Ya, jadi makanya teman-teman jangan pernah takutin hal-hal seperti ini. Jadi kalau ada DC pinjol manapun yang naginya kayak preman, lu bilang aja sama dia, mulai hari ini nggak akan gue bayar. Gue bayar lu sama aja gue ngempanin lu sendiri. Ya, jadi seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman, kalau untuk dipinjam duit, ya ini kabarnya sering gue dapatkan informasinya, bahkan gue pernah share untuk dokumentasinya bahwa keberadaan ataupun DC datang ke rumah itu sudah gue share. Lu bisa cek saja di dalam playlist gue. Nah teman-teman, kalau punya pinjam duit bagaimana? Apakah Anda pernah nggak ngerasain yang seserem ini? Atau sampai keluar kondar? Atau sampai didatangin sama DC? Atau ada yang lebih parah dari ini? Coba lu ketikkan dalam komentar. Silakan lu curahkan aja perasaan lu di dalam komentar. Dan untuk pinjam duit, ya satu dia legal, dan juga teman-teman hati-hati bahwa APK pinjam duit ini memiliki dua versi. Hati-hati ya bro, legal dan ilegal. Tapi kalau yang asli dia legal dan tentunya tidak akan keluar kondar dan tentunya tidak akan sebar data. Oke, yang berikutnya teman-teman, di sini ada yang namanya aplikasi pinjol, pinjam duit. Ya yang tadi kayak gini screenshotannya, tuh lihat. Lu bisa lihat sendiri bro, kelakuannya kayak gini bro. Ya, dan selanjutnya teman-teman, ini dari RC, dugaan dari rupiah cepat. Ya, cemen DC-nya kalau kayak gini WA. Ya, cemen namanya, mental online kayak gini bro. DC nge-WA ataupun SMS nagih modelan kayak gini, cemen amat tuh. RC, apa ketikannya nggak jelas gitu loh. Ya, jadi yang kayak gini udahlah nggak usah dibayar kok.
Ya, dan selanjutnya di sini yang lebih parah lagi. Ini lebih parah, bro. Samir. Ya, ingat kami berhak menghubungi semua kontak yang ada di aplikasi Samir selama tagihan Anda belum diselesaikan. Ada yang kayak gini, galbaikan saja, bos. Kalau lu nggak galbay, sama aja lu ngempanin preman online makan gitu loh. Dan selanjutnya teman-teman, kalau untuk pinjol Samir yang kayak gini cuman gertakan doang. Cuman gertakan doang buat lu kepikiran, biar lu tuh takut, biar lu ngedon, biar lu itu memiliki halusinasi yang tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya lu melakukan hal-hal tindakan bodoh seperti jual rumah, jual mobil, jual motor, gade anak, dan lain sebagainya. Dan yang keduanya ini teman-teman, lu lihat lagi. Ini kayak gini parah banget ini, bro. Ini legal. Dan gua akan masuk ke dalam penjelasannya. Teman-teman tolong diperhatikan baik-baik ya, bro. Kalau kamu punya pinjol yang tadi gue sudah bacakan dari awal sampai akhir, kamu gak usah takut dengan pinjol-pinjol ini. Berarti Anda selamat. Anda memiliki pinjol ini berarti Anda selamat. Selamat dari sebar data. Tapi kalau Anda merasakan disebar data, coba ketikkan dalam komentar nama aplikasinya apa, telat bayar pinjolnya berapa hari, jumlah nominal berapa, domisili mana. Coba ketikkan aja, bro. Dan juga teman-teman di sini yang punya pengalaman pribadi ya harus bisa menyuarakan. Jangan pernah kalian takuti, jangan pernah kalian pendam, suarakan. Biar generasi yang berikutnya itu makin tahu dan makin paham, akhirnya tidak ada lagi korban, bro. Dan teman-teman di sini yang menyukai channel dari channel YouTube Tus Pinjol, silakan saja klik tombol like-nya, subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya karena kita setiap minggu ada live streaming sekaligus konsultasi gratis di dalam channel YouTube gue. Dan teman-teman di sini akan gua bagikan beberapa tips. Tipsnya nanti dulu deh di akhir video. Dan di sini akan gue bagikan tentang pinjol semi legal nih. Pinjol semi legal itu hanya peribahasa orang lain. Contoh kayak joki pinjol. Kenapa dia bisa memiliki ya peribahasa pinjol semi legal? Mungkin mereka punya asumsi pinjolnya nggak masuk slik. Mungkin dia punya asumsi pinjolnya nggak ada desa lapangan. Mungkin dia punya asumsi dari segi tenor 14 hari ataupun 7 hari. Dan masih banyak lagi asumsi-asumsi dia dan akhirnya mereka punya kesimpulan ya bahwa ini namanya pinjol semi legal. Jadi kalau teman-teman bagi pemula pinjol yang Anda harus tahu, pinjol cuma ada dua, legal dan ilegal. Dan teman-teman di akhir bulan Juli 2025 semua pinjol wajib melaporkan slik OJK. Artinya teman-teman yang punya pinjol telat bayar akan masuk ke dalam slik OJK. Ya kalau dulu bener pinjol itu belum terintegrasi dengan slik, hanya masuk ke dalam Pusdapil aja, Pusat Data Center Fintech Lending. Nah di sini gua akan kasih tipsnya cara aman galbay di pinjol semi legal atau legal. Kenapa gue menggunakan bahasa semi legal? Karena di luar sana banyak tuh yang ngomong pinjol semi legal. Oleh karena itu dalam video kali ini gue akan kasih tahu kepada teman-teman yang khusus masih pemula. Jadi teman-teman sekali lagi pinjol cuma ada dua, legal dan ilegal. Tips ini kalian bisa ikutin, kalian bisa praktekkan secara mandiri. Jangan pakai joki pinjol, jangan pakai PT Konsul Pinjol. Anda nggak waras kalau pakai hal-hal kayak gitu. Karena semua jawaban, semua hasilnya itu ada di dalam diri kalian sendiri, bukan kepada orang lain. Kalau Anda pakai jasa joki pinjol atau PT Konsul Pinjol, udah jelas, lu nggak ada keuntungan, lu rugi, nggak akan bisa selesai masalah lu sendiri. Yang pertama, gua menyarankan jangan pernah bales chat. Jadi kalau teman-teman bekerja sibuk, jangan pernah lu bales. Anda mungkin memiliki mental yang lemah. Jangan pernah bales dan jangan pernah membuka sedikit pun isi chatnya. Dan teman-teman, kalau misalkan teman-teman dapat sebuah teroran yang dimana terorannya ini memang menakutkan buat diri Anda, itu bisa teman-teman arsipkan aja. Anda arsipkan aja chatnya. Arsipkan, ada yang masuk, arsipkan. Dan jangan lupa privasi semua ya.
di akun WhatsApp kalian seperti tanda centang 1 ya, laporan membaca, setting juga untuk anggota grup dan lain sebagainya, banyak. Kalau untuk caranya itu sudah gue share di dalam konten yang lainnya, video yang sebelumnya. Oke, yang kedua adalah teman-teman, kalau misalkan teman-teman galbay di atas 1 minggu, 1 bulan, DC-nya rese banget gitu loh ya, bener-bener rese ya, banget itulah, udah lu mendingan blokir aja nomornya, blokir. Tapi kalau untuk memblokir nomor itu opsional gue kasihnya, gue nggak bisa memaksakan lu untuk blokir atau juga untuk mendiamkan. Tapi dari sejauh ini yang pernah gue terapkan adalah gue nggak pernah memblokir nomor DC yang menagih gue, tapi gue biasanya menerapkan yaitu mengarsipkan semua chat DC. Bahkan gue tuh ada tagihan di beberapa paylater dan juga kartu kredit dan KTA, itu masih ada yang WA gue nagih-nagih, tapi gue arsipkan aja. Dan buktinya itu gue sudah share di dalam grup WhatsApp gue kalau gue melakukan hal apa yang gue ucapkan dalam video kali ini. Dan selanjutnya adalah teman-teman, Anda sudah memiliki pinjol ini ya, sudah telat atau sudah mau meranjak galbay. Nah itu teman-teman, baru pertama kali Anda mau satu hari mau jepo tapi memang gak sanggup gitu loh, segera menginstal semua aplikasinya ya. Jadi teman-teman jangan nanya lagi tuh, bang apakah aplikasinya itu didiamkan aja, di-uninstall. Jadi aplikasinya tuh lu uninstall, jangan sampai lu diamkan aja, di-uninstall ya bro. Dan selanjutnya teman-teman, yang berikutnya lagi tipsnya. Nah, untuk tips yang terakhir ini adalah Anda bisa melaporkan ke OJK atau Satgas Pasti. Kalau ada tindakan-tindakan pidana, lu bisa laporkan aja ke pihak yang berwajib, ke polisi. Tapi gue banyak laporan tuh menemukan dari beberapa pengikut gue ataupun di dalam grup. Bahkan kemarin ada yang ke rumah gue, dia kata sudah lapor gitu. Tapi ya begitu hasilnya, kayak ditendang-tendang, kayak dilempar-lempar, kayak nggak ditanggepi. Jadi makanya kenapa orang galbay serempak ya begini, kondisinya seperti ini, keadaan seperti ini. Ya sebenarnya kalau untuk kalian gagal bayar itu memang udah paling tepat banget kok. Gak ada yang bisa lu lunasin sekuat tenaga lu, nggak ada. Yang ada lu mencret bro ya. Nah selanjutnya adalah kalau untuk melapor, teman-teman bisa kumpulkan bukti-buktinya ya. Kalau misalkan laporan kalian nggak ditanggapi, ya udah lu ngoceh-ngoceh aja di dalam media sosial, atau lu ketikkan aja dalam komentar aja bro ya, lu punya pinjolnya apa, diperlakukan seperti apa. Dan juga teman-teman di sini makin banyak yang sadar, makin sedikit yang kena jebakan pinjol semi legal, karena orang sudah menonton informasi-informasi yang gue bagikan, terutama di dalam channel YouTube gue, di dalam website gue, di dalam media sosial gue yang lainnya. Dan bahkan kita punya 2 grup, satu grup Telegram dan satu grup WhatsApp VIP. Dan dimana teman-teman kalau sudah bergabung dalam grup WhatsApp VIP itu bisa konsultasi telepon dengan saya. Dan masih banyak teman-teman kalian yang menunggu di dalam grup kami, agar teman-teman selamat dari ya teror-teror DC, dari tuyul-tuyul online, dari ya preman-preman online seperti ini. Jangan diem aja, harus bersuara, harus berani melawan, dan jangan pernah takutin, dan jangan pernah malu dalam kondisi apapun. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya bro, dan like apabila teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya, karena kita setiap minggu ada live streaming di dalam channel YouTube kita, dan bisa konsultasi telepon langsung dengan saya untuk yang free. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.